Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat ya dari beberapa berita yang ada. Demi menangkan pilkada, PKS sebut RK bakal lanjutkan cita-cita slogan maju kotanya, bahagia warganya buat Anies. Wah, ngeri dong. Kemarin saat deklarasi bukan seperti itu, begitu kan? Nampaknya PKS mencoba mendekati ya para pendukung-pendukung Anies Baswedan, mencoba ambil bagaimana ya slogan-slogan yang kemudian yang digagas oleh Anies Baswedan akan digunakan oleh Ridwan Kamil. Wah, nampaknya berbagai cara dilakukan agar ya kemenangan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta ini sangat mutlak. Walaupun sudah di depan mata mereka menang, ya, pada kenyataannya ancaman dan gertakan dari pendukung-pendukung Anies Baswedan akan ada gerakan tidak memilih salah satu calon alias golput atau suara tidak sah. Dengan berbagai pertimbangan ini mungkin PKS akan mengambil hati ya kepada para pendukung-pendukung Anies Baswedan. Bagaimana caranya? Slogan-slogan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, bahagia kotanya, maju kotanya, bahagia warganya, ini akan menjadi cikal bakal. Orang akan begitu simpati ketika slogan-slogan itu diambil ya, apalagi dari Kipres. Maka langkah utamanya adalah Pramono dan Rano Karno ya, harus ingin mengambil alih bagaimana sumur resapan ini akan ditindaklanjuti. Nah, sama dong begitu kan. Artinya kalau PKS ingin mengambil slogan maju kotanya, ya bahagia warganya, maka Pramono Rano Karno harus ambil bagaimana sumur resapan akan ditindaklanjuti. Nah, atau diteruskan. Itu kan bagus. Artinya apa? Artinya pecah pendukung-pendukung Anies Baswedan. Mau kemana? Ya, jalan satu-satunya mereka tidak akan tergoda dengan slogan ini, slogan itu, begitu kan? Karena pendukung Anies Baswedan dan anak abah ini cerdas-cerdas, tidak mau tertipu, tidak mau diiming-imingi berbagai hal. Ya, kita lihat saja realitasnya ya. Tapi pada kenyataannya kita cukup bangga sebenarnya. Kenapa ya mengambil slogannya diambil, programnya diambil, cukup bangga. Karena daerah Anies Baswedan benar menjadi rebutan di situ. Mau klaim sana sini akan menjadi rebutan. Karena biar nanti ini yang menentukan kemenangan begitu kan. Ternyata pendukung Anies Baswedan ini sangatlah kuat begitu kan. Sangat kuat sekali. Coba kita baca ya. Komentar-komentar dari netizen ini banyak sekali pro dan kontra. Saya menganggap bahwa hal yang kemudian dilakukan oleh Ridwan Kamil atau atau Rano Karno ini bagus begitu kan ya. Kalau sudah ditolak tetap yang ngedablek katanya. Ya, Habitat 58% yang gak paham Anies jegal bukan karena narasi perubahan tapi karena oligarki dan mafia hitam ketakutan. Anies tidak bisa dibeli. Demi menarik loyalitas pemilih Anies, plak, ini betul begitu kan ya. Demi menarik loyalitas Anies, demi pendukung-pendukung Anies Baswedan mendukung pemilih Ridwan Kamil. Ya, tolak Ridwan Kamil di Jakarta, didukung koalisi 15 parpol Kim plus ya. Belum tentu didukung warga Jakarta. Belum ada sejarah bobotoh memimpin Jackmania. Kang RK balik Bandung aja, jangan ya dengan bobotoh. Jangan golput, lanjutkan gerakan coblos semua paslon pilkada. Ya, semua paslon pilkada partisipasi pemilih tinggi, suara rusak. Ya begitu kan ya. Ini partisipasinya sekarang kalau kita melihat data-data yang ada, ternyata partisipasi pemilih seluruh Indonesia, mulai di Pilpres, mulai dari Pilkada, mulai dari wali kota, itu rata-rata adalah 81%. Akibatnya 150 juta orang terlibat kepada partisipasi pemilih saat Pilkada, saat Pilpres dan sebagainya. Ini menunjukkan angka penurunan yang sangat drastis.
Bisa saja di Pilkada DKI Jakarta nanti yang angkanya sudah turun dari partisipasi pemilih, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi partisipasi pemilih sangatlah tinggi tapi suaranya sangat rusak. Percuma begitu kan. Artinya apa? Artinya wah, ngacak-ngacak dong. Inilah politik yang ada begitu. Makanya saya tidak heran begitu kan. Mengapa begitu banyak para pendukung-pendukung dari Kim Plus, terus kemudian dari Rano Karno begitu kan, mereka banyak ingin berebut suara hati dari pendukung Anies Baswedan karena banyak begitu kan. Demi memenangkan pilkada, PKS sebut RK bakal lanjutkan cita-cita slogan maju kotanya bahagia warganya buatan Anies Baswedan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPP PKS DKI Jakarta Khairuddin menyebutkan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Ridwan Kamil Susono akan melanjutkan cita-cita dalam slogan maju kotanya, bahagia warganya. Slogan tersebut dibuat Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Namun Khairuddin menyebutkan bukan berarti slogan itu akan kembali dipakai lagi jika RK Suswono berhasil menangkan pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta. Pihaknya akan melakukan penyempurnaan agar cita-cita dalam slogan itu terwujud. Khairuddin mengatakan hal ini dilakukan demi menarik dukungan dari para loyalis Anies Baswedan dan memilih RK Suswono. Menurutnya mereka perlu diberi pemahaman RK Suswono bakal mewujudkan cita-cita Anies Baswedan. Insya Allah ya, masa Pak Anies pun akan kita berikan pemahaman. Perhatikan bahwa apa yang dicita-citakan Pak Anies Baswedan membangun Jakarta, maju kotanya bahagia warganya, slogan itu bisa dilanjutkan oleh Pak Ridwan Kamil. Bahkan lebih lanjut, Khairuddin mengaku optimis pasangan Rano Karno bisa memenangkan Pilkada 2024, apalagi tak seperti kontestasi sebelumnya. Kali ini PKS berjuang bersama banyak partai dalam koalisi Indonesia Maju itu, ya, apalagi dengan adanya 91 kursi anggota DPRD DKI Jakarta, kecuali PDP. Khairuddin menganggap hal ini sebagai modal awal yang besar untuk menangkan Pilkada itu. Ya, walaupun secara tidak langsung mereka sudah berada di atas angin, tapi bukan tidak mungkin akan kalah begitu kan. Kita lihat saja realitasnya nanti. Pendukung-pendukung anak Abah ini sangat sakti-sakti di situ. Artinya 91%, 91 kursi dari anggota DPR kan sangat banyak sekali begitu kan ya. Hampir separuh dari PDIP. Ya, mau bagaimana lagi politik itu. Maka bukan tidak mungkin ya yang saya katakan Pramono Rano Karno ini harus dekat dengan Anies Baswedan untuk memilih para mencuri perhatian atau pencitraan di situ begitu kan. Ya, jangan malu-malu lah. Tapi takutnya nanti ketika orang-orang yang kemudian didukung ya seperti Anies Baswedan mau dukung Rano Karno misalnya ya, lalu kemudian mereka menang, takut ya kacang lupa kulitnya. Artinya apa? Artinya wah, walaupun yang menangkan di situ karena PDIP kuat misalnya begitu kan ya. Karena politik itu ya secara matematika, secara kuantitatif tidak bisa dihitung-hitung seperti itu begitu kan. Ada teknisnya. Tapi Ridwan Kamil sampai hari ini kemenangannya masih ya hampir 80% begitu kan. Ini kemenangan bagi Ridwan Kamil karena lawan-lawan dari Ridwan Kamil tidak seberapa ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.